itu kah ajaran Kristen gitu. Selain di luar Kristen harus dibunuh gitu. Enggak, saya mau tanya Anda dulu. Ya biar saya ngerti juga. Di Poso, kejadian di Poso, waktu kejadian di Poso tuh umat Islam lagi sholat ya. Itu kenapa mereka dibakar waktu mereka sholat? Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Yusuf. Ya, malam Bang. Silakan dibuka dulu kameranya. Ya, nanti dulu. Gimana buka kamera nih? Coba. Kalau Anda mau bawa bahas yang lain juga boleh, silakan. Ya, nyambung yang Pak si ini tadi, siapa namanya itu? Yang orang Papua itu, orang Icat Timur itu. Tadi, iya. Pak Icat. Bang Icat tadi, ada sebenarnya dari Alkitab Perjanjian Lama itu, menubuatkan dari Allah, menubuatkan kepada Nabi Yesaya. Mungkin dia nggak terlalu mendetil untuk itunya. Di mana? Di kitab Yesaya bab 7 ayat 14. 7:14. Terus? Ya. Boleh dibacakan kah? Boleh, silakan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Itu kan namanya Immanuel, Bang, bukan Yesus. Tahu juga Bang ini. Namanya Immanuel itu. Bang, ya, Bang. Nah itu kan saya mau tanya dah. Immanuel itu apa emang artinya? Immanuel itu juru selamat. Apa artinya? Juru selamat. Ya, apa artinya tuh Immanuel? Google dulu dah. Google dulu. Apa arti Immanuel, Bang? Immanuel juru selamat. Salah. Salah. Immanuel tuh bukan juru selamat. Saya soalnya sambil buka Alkitab juga ini. Baik. Bang, yang Anda bawa itu adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ayat tersebut bukan untuk Maria. Nih, ayat tersebut ya untuk masalah apa nih? Mari kita baca ya ayat yang Anda bawa. Perempuan muda yang diterjemahkan ya dapat berarti perawan ya, atau seorang wanita muda sebelum menikah. Penerapan langsung tanda ini ialah seorang pengantin perempuan ya, kawin. Baru yang masih perawan hingga saat pernikahannya, sebelum anaknya cukup besar untuk mengetahui perbedaan di antara baik buruk dengan raja-raja Aram. Ya, raja-raja Aram. Nggak nyambung buat Maria. Aduh. Nih ya, buat raja-raja Aram ya, saya 7 nomor 14 nih. Ya. Bang, kau ngerokok kena. Jangan ngerokok dulu, soalnya pelanggaran bagi TikTok kalau ngerokok. Silakan untuk naik kembali gitu. Mau wisuda kalau ngaco kayak gini. Ya. Oke, Bang. Itu ya sekali lagi ayat yang Anda bawa itu adalah Immanuel, tanda ajaib untuk raja-raja Aram, yaitu Raja Ahaz, bukan Maria atau Yesus, bukan. Gimana sih? Ulangan bab 18 ayat 15?
Jadi kita baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, jangan hanya sepotong-sepotong ayat saja, dibaca sampai selesai gitu. Baik. Sekarang kita bahas ulangan 18 sampai 20. 15 sampai 20. Coba. Ulangan 18 Anda buka. Ya. Kira-kira Saya untuk bacakan siapa ya. tuh? Ya, silakan. Ayat 15 sampai ayat ke 20. 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, di ayat 15 ini sudah jelas, Bang. Yesus ini kan mati disalib, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Jadi perintah dari perjanjian lama itu sudah jelas mengarahkan itu. Nah, Baik. lanjut yang ke-16. Dulu, jangan ke 16 dulu, Bang. Kita bahas 15-nya dulu. Boleh? Ya. Oke, boleh. Nih, Ya. ya. Di sini nggak usah keras-keras lah, kan kita kan berdiskusi tentang Iya. lintas agama. Ulangan 18-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Bang, ulangan ini kitab Nabi Musa, betul? Betul. Betul. Kata Nabi Musa yang bangkit itu sama seperti aku. Nah, saya mau cek dulu, apakah cocok untuk Yesus? Bang, Nabi Musa, dia membelah lautan. Ada nggak mukjizat Yesus membelah? Menyembuhkan orang Itu sakit. dulu, itu dulu. Menyembuhkan orang sakit. Bagaimana? Hah? Bukan itu menyembuhkan. Dan memberi makan 5.000 orang. Bang, yang namanya Itu Nabi mukjizat Musa, mukjizatnya mengubah tongkat jadi ular, membelah lautan. Kata Nabi Musa, dia sama seperti aku. Artinya dia mukjizatnya itu salah satunya membelah. Ada nggak Yesus mukjizatnya membelah? Tidak bisa dikatakan itu, tidak bisa. Yang penting dia bisa membuat mukjizat. Tidak harus membelah lautan atau membelah dunia ini. Berarti nggak cocok buat Ya, Yesus itulah. sudah. Juga ada Karena yang lain. karena beda. Karena mukjizat Yesus dengan Nabi Musa itu beda. Terus Nabi Musa itu dia memimpin Bani Israel berperang melawan Firaun. Yesus memimpin apa, Bang? Adakah Yesus itu sebagai panglima perang kayak Nabi Musa? Iya. Di mana Yesus pimpin perang? Nabi Musa memimpin perang bangsa Israel dengan Firaun. Sekarang Yesus memimpin Israel enggak untuk perang? Sekarang nyatanya yang dinyatakan Nabi Musa tadi memimpin Israel, nyatanya pengikut Muhammad memusuhi Israel hingga kini kan? Hingga Kok kini. ke Nabi Muhammad? Yang kita bahas nih, kata Anda kan ulangan ini untuk Yesus. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Nabi Musa tuh dia pimpin Israel ya berperang dengan Firaun. Kalau ini untuk Yesus, nubuatan ini, Yesus pimpin apa coba? Apa yang dipimpin Yesus? Berperang sama siapa dia? Kan nggak ada. Kasih. Tidak Makanya. tidak mengajarkan perang. Nah, makanya. Tuh Anda bilang Yesus mengajarkan kasih, tidak mengajarkan perang. Cinta Yesus tidak pimpin perang. Berarti ulangan 18 nomor 15. Ulangan 18 nomor 15 bukan untuk Yesus. Beda jauh gitu. Karena sama seperti Nabi Musa. Katakan seperti itu. Sekarang apa? Sekarang kalau saya balik tanya, Nabi Muhammad apa yang mukjizat yang udah dia buat? Loh, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari jarinya, terus memberi makan puluhan ribu pasukan, terus juga menyembuhkan orang buta. Itu Nabi Muhammad, salah satunya juga membelah bulan. Terus nih Al-Quran nih juga nih, nggak ada yang bisa bikin. Yesus pun kagak bisa bikin kayak Nabi Muhammad kayak gini. Bayangkan.
Ah, Itu tanda Nabi Muhammad ngarang. di mana ngarang? Itu tanda Sejarahnya. Nabi Muhammad ngarang. Sejarahnya ada. Ya kalau Nabi Muhammad ngarang, ada nggak yang bisa bikin kayak Nabi Muhammad? Ayo. Nggak ada. Berarti bukan Nabi Muhammad yang ngarang. Kamu yang ngarang berarti. Aduh, Sekarang sama-sama bilang yang lain ngarang. Nyata-nyata yang Nabi Muhammad ngarang tidak ada sejarahnya itu Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab kami tidak ada Nabi Muhammad Oh. sejarahnya bisa membuat mukjizat selain Oh. Nabi-nabi Bang. Musa dan Bang. Nabi Isa. Kitab kau itu kan katanya dari abad pertama, dari abad keempat manuskripnya. Nabi Muhammad belum lahir. Bukan. Ya jelas nggak ada. Nabi Muhammad nggak ada. Nggak nyambung. Ya makanya pengikut Nabi Muhammad itu nggak nyambung kalau dibahas isi tentang ini karena pemahaman mereka nggak ada. Nggak ada. Gini, saya udah tunjukkan sama si Icap tadi ayat yang ini, ya. Udah belajar. Nih, ya. Biar kau belajar dulu, ya. Nih. Al-Quran surah As-Sof ya di ayat ke-6 ya. Quran surah 61 ayat 6. Sekali lagi saya bacakan ya. Ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat ya, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku yang namanya Nabi Muhammad." Sekarang saya mau tanya, kitab Anda tuh ada nggak Nabi Muhammad isinya? Jelas tidak ada. Itulah kitab Anda adalah kitab palsu. Karena nabi-nabi sebelumnya kalau bawa kitab itu menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Kalau tidak ada di kitabmu tentang nubuat Nabi Muhammad, berarti menandakan kau mempunyai kitab palsu, bukan kitab para nabi. Gitu. Kitab-kitab perjanjian lama tidak ada menubuatkan Muhammad di sini. Ya, kitab perjanjian lama emangnya perjanjian lama tuh kitab Nabi Musa semua kan kagak? Iya, tapi di dalam Nabi Musa ada tidak menubuatkan Ya Muhammad. iya, artinya apa? Semuanya yang kau pegang dari perjanjian lama, sebelum perjanjian lama sampai perjanjian baru nih, Bang, ya. ada Perjanjian kehidupan lama, Yesus di situ. perjanjian Mungkin lama berapa sampai ribu tahun perjanjian baru. Setelah Ya. perjanjian baru Muhammad datang. Jadi Muhammad ini Gini. orang baru yang Jadi gini, mengarang ya. sendiri. Jadi gini, ya. Jadi perjanjian lama sampai tulisan wahyu, ya dari kejadian sampai wahyu tidak memuat Nabi Muhammad, menandakan ini adalah kitab yang diubah-ubah atau kitab palsu bukan dari ajaran para nabi. Gitu. Gampang Jadi, gitu. Ini artinya jadi kitab kepercayaan. Belanda ini. Jadi kepercayaan Islam sebelum Nabi Muhammad ada apa? Apa yang dipimpin pengikut Muhammad sebelumnya? Sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ya orang-orang di Jazirah Arab ada yang mengikuti dari Bani Hashim, yaitu agama Ibrahim, Nois kah? Gitu. Jadi tidak ada mereka menubuatkan- bukan Kristen, nggak nyambung. Kalau di dalam Al-Quran itu fungsinya sebagai apa? Di situ. Nabi Isa Al-Masih adalah utusan untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Indonesia seperti kamu, bukan. Sama seperti Yesus Ya. berkata di Matius 15 nomor 24, dia diutus untuk Israel. Terus dia memesankan kepada muridnya yang 12 tuh, ya, jangan mengajarkan ajaranku keluar Bani Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus dengan kau, Bang. Nggak ada. Coba baca Matius 10 nomor 5 sampai 6. Gitu.
Matius 10 tadi ya. Ya, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Oke, kita baca Matius 10 nomor 5 sampai. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Bang, saya mau tanya, Anda Israel atau bukan sih? Ya bukanlah. Bukan, berarti nggak ada hubungannya Anda dengan Yesus. Nah kalau Indonesia apa? Ya kalau Anda apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Loh, kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Tertulis tidak dengan detail bahwa Nabi Muhammad harus memberitakan Al-Quran ke seluruh pelosok negeri. Oh, ada. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk seluruh manusia Nabi Muhammad. Tuh. Terus kalau kita melihat di ayat yang lainnya juga ya Quran surah Al-Baqarah. Yesus hidup, Bang. Indonesia itu tah ada hendak, tah masih jadi lautan, tah masih jadi hutan, kita nggak tahu. Bang, entah ya. ada penghuninya atau belum, kita juga nggak tahu. Bang, manusia itu bukan cuma bangsa Israel. Ada orang Samaria. Di luar Israel ada Romawi dulu kan gitu. Kita ini bangsa apa? Coba Bang, ayo. yang namanya di Indonesia nih bukan bangsa sebutannya, tapi suku-suku yang banyak dulu. Ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Papua, kan ada suku Bugis. Nah, kan kayak gitu Indonesia nih. Apanya? Dan atas dasar apa Anda mengikuti Nabi Muhammad? Oh iya, atas dasar Quran menyuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad. Al-Baqarah ayat 119. Tuh, inna arsalna kabil haq. Sesungguhnya kami Muhammad mengutus engkau dengan kebenaran untuk memberikan kabar baik kepada seluruh manusia. Dasar saya ada. Lalu saya tanya, Anda bangsa Indonesia atas dasar apa Anda mengikuti Yesus? Sedangkan Yesus tidak untuk bangsa Indonesia. Karena dalam hati yang sesungguhnya, dan ini benar-benar saya katakan, karena Yesus juru selamat. Juru cinta selamat. kasih. Meskipun tidak ada di dalam Alkitab bahwa Yesus harus mengajar sampai ke Indonesia sekalipun, tapi kami setia pengikut Kristus karena yang diajarkan itu cinta kasih. Jadi tidak seperti sorry kali Bang ya. Muslim. Sorry kali. Kristen tuh. Muslim. Selain daripada Muslim itu dianggap kafir. Seperti itu kami juga menghormati kepercayaan lain. Bang, selain ya pengikut Yesus itu adalah domba tersesat, sama sebutannya masing-masing. Kita nggak perlu mempermasalahkan kafir atau domba tersesat kan kayak gitu. Daripada dirimu tersesat, lebih bagus tinggalkan saja, tutup saja Al-Qur'anmu. Al-Qur'anmu dikarang oleh Nabi Muhammad yang mati sampai gini. Coba kau buktikan dulu ya. Nabi Muhammad mengarang Al-Qur'an tuh di mana? Coba silakan. Ya, kau buktikan dulu Nabi Muhammad mengarang Quran tuh datanya dari mana itu? Coba. Namanya orang mengarang ini kan bebas, karangan bebas. Asumsimu. Bang. Kalian mengikutinya. Gini ya. Sedangkan kalau Muhammad bukan juru selamat manusia. Gini Bang, ya. Dia itu orang gini, biasa. Bang. Kalian saja yang dibodoh-bodohinya, mau mengikutinya. Oh, enggak. Bang, Nabi Muhammad itu tidak membodohi kami, ya yang membodohi itu Paulus, gitu. Dari dulu ajaran para nabi melarang menyembah manusia, sampai Yesus melarang menyembah manusia. Ya, Nabi Muhammad pun melarang menyembah manusia. Dari buahnya Paulus menyuruh menyembah manusia. Kalian Kristen dibodoh-bodohi Paulus. Kayak gimana sih Nabi Muhammad nggak ada mengarang Quran? Saya minta datanya sama Anda nggak bisa buktikan. Jadi saya harap ya kalau berdiskusi dengan saya, Anda menjustis sesuatu itu harus ada datanya gitu. Nah gitu, dibiasakan kayak gitu agar tidak ngarang. Ayo, coba dasarnya apa?
Yesus aja, ya Yesus aja mengatakan di Matius 15 nomor 24, yang di luar Israel terus menyebut dia Tuhan, lalu menyembah dia, itu adalah anjing bagi Yesus. Gitu Bang. Buka Anda Matius 15 24 sampai 26. Yang di luar Israel yang menyebut Yesus Tuhan terus menyembah Yesus, itu adalah anjing bagi Yesus. Mau Anda disebut Yesus anjing gitu? Dia udah menegaskan hanya untuk Israel. Yang di luar Israel adalah anjing bagi dia. Kalau saya kalau saya debatkan seperti ceramahanmu, nanti bisa-bisa saya dipenjarakan oleh sesamamu. Enggak. Dengan Yang penting itu, ada tulisannya. Andai gini Bang, ya andai ada tulisannya di Al-Quran, ada ayatnya di Al-Quran, silakan bawakan sama saya. Enggak bakalan Anda salah. Enggak bakalan. saya tidak mendalami Al-Quran soalnya. Cuma Maka kan dari itu Bang. ini kan ada konteks yang di atas, di Bible ada ayat palsu itu aja, kembali ke situ tadi. Oh ya udah, kalau kau mau bahas yang ini, ya bahas yang ini. Saya tunjukkan satu dulu dari puluhan ayat palsu, gitu ya. Nih, kitabmu yang ayat palsu, coba buka 1 Yohanes 5 nomor 7. Yohanes ayat 1 pasal Yohanes Surat Yohanes 1 Yohanes 5. Oke. 1 Yohanes 5 nomor 7 coba. Tuh yang sebab ada 3 yang memberikan kesaksian dalam surga, kan kayak gitu. Yang di dalam kurung tuh ada dalam kurungnya. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Yang itu ayatnya. Yohanes 1 Yohanes 1 Yohanes, surat Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7. Baik, tuh ya. Sebab ada 3. Nih kita baca dulu ya. ya. Alkitab Sabda, ya dari Alkitab Anda yang saya buka. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung. Ada juga dalam kurung ya. Di dalam sorga Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ini adalah ayat Tritunggal. Ini adalah ayat palsu menurut kitab Kristen sendiri. Coba Anda buka nih Bang ya. Ini saya nggak mengada-ada, kita kesini ya. Nih, ketafsir catatannya. Nih, coba Anda perhatikan di layar. Nih, kita ketafsir atau catatan. Ya, tentang ayat ini, nih, ya. Bagian ini pasti tidak asli. Ini kata dari Alkitab Anda sendiri, dari penerjemahnya mengatakan ini adalah ayat palsu atau pasti tidak asli. Alasannya kenapa? Karena bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Gak ada naskahnya. Jadi ini menurut penerjemah Bible adalah ayat palsu, gitu. Ya kan kalau saya ngomong kan saya ada datanya toh, nggak sembarangan. Saya menuduh nggak juga. Saya hanya membacakan yang tertulis di kitab Anda. Sebab ada Gitu. 3 yang memberi kesaksian di dalam Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dia palsunya di mana? Dan ketiganya adalah satu. Ya benar lah. Saya Anda baca. Ada Ini Anda 3 baca. yang Ya. memberi kesaksian. Nih, Yang di dalam mari surga kita itu baca. maksudnya tuh Bapa di surga yang disebut Allah. Firman ini adalah Yesus itu. Sang Baik, Firman. kita Dan nggak Roh bahas, Kudus. kita nggak bahas isinya dulu ya. Kita bahas dulu catatan dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Tafsiran atau catatan. Ya, ini Alkitab Sabda. Mari kita baca sedikit demi sedikit ya. Nih, coba kita perhatikan ya. Nih,
bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan. Bentar, belum kita baca selesai dulu. Terjemahan kuno tidak pula gitu. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, bukan ayat, tapi catatan kaki. Ya, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Ya, dan akhirnya bahkan disisipkan dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli atau palsu. Gitu ya. Saya tanggapi Bang. Silakan. Ini adalah di sini keterangannya adalah surat Yohanes yang pertama. Jelas tidak ada di dalam catatan Yunani. Jelas tidak terdaftar lah di situ karena ini adalah surat Yohanes yang pertama. Sebelum Yunani itulah tadi tidak ada terdaftar di naskah Yunani. Makanya karena tidak ada terdaftar di naskah Yunani, menurut penerjemah dari kitab Anda itu adalah ayat yang tidak asli atau palsu. Itu alasannya. Loh, itu kok disimpulkan seperti itu? Lah, kalau ayat itu asli, ini asli. Lah, Cuma penerjemahnya sendiri yang bilang kok, bukan saya. Penerjemahnya sendiri yang bilang, bukan saya. Nah, inilah kalau kita berbicara soal ini, Abang selalu ngeyel. Surat Yohanes itu tidak terdaftar lah di catatan Yunani sana. Karena ini hanya surat Yohanes yang pertama. Ya inilah isinya. Surat Yohanes bukan seperti kitab Yohanes. Ini adalah suratnya Yohanes. Begitu. Oke. Jadi ya ini Bang. Yunani. Kalau saya nggak mempermasalahkan, tapi yang menyatakan palsu adalah penerjemah kitab Anda. Bukan saya yang mengatakan itu ayat palsu, tapi lembaga Kristen Anda, penerjemahnya yang menyatakan itu ayat palsu. Perlu Anda garis bawahi gitu. Saya hanya beritahu gitu, ya. Mau lagi ayat yang lain yang palsu. Nih saya langsung kasih 10 ayat yang palsu ya. Bentar, saya bukakan dulu. Oke, sabar ya teman-teman. Saya bukakan dulu. Biar abangnya tahu dan mau belajar gitu ya. Nanti dikira, saya cuma menuduh kan gitu. Iya. Oke Bang, jadi kayak gini. Anda tahu nggak Bang, naskah Yunani tertua dari kitab Anda tuh, itu kodeks apa? Naskah Yunani yang tertua dari kitab kami, konteksnya apa? Kodeksnya apa gitu? Anda tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Baik. Kodeks tertua naskah dari Bible Anda tuh adalah Kodeks Sinaiticus yang bahasa Yunani ditemukan di abad keempat. Terus Kodeks Vaticanus yang ditemukan naskah Yunani di abad kelima. Nah nih saya tunjukkan, ini adalah kodeks yang dipakai oleh Kristen seluruh dunia nih. Kodeks Sinaiticus. Nih, ini naskah Kristen nih, bahasa Yunani. Nah sekarang kita lihat nih Bang ya. Yohanes, ini Yohanes lagi nih yang saya bawakan. Yohanes bab 8. Ya, ini ayat yang ditemukan dari ayat 12 ya. 1 sampai 11-nya nggak ada. Oke? Yohanes 8 dari ayat 12. Nih. Coba Anda buka di kitab Anda. Yohanes 8 dari ayat berapa coba? Nih. Dari ayat 1. Sekarang 1 sampai 10 tuh firman siapa itu?
Padahal nggak ada teksnya, nggak ditemukan gitu. Tiba-tiba dari ayat 1 itu Yohanes 8 itu 1 sampai 10 firman siapa? Nih, yang 1 nih. Firman siapa ini? Sedangkan di kodeksnya ya Bang ya, dari ayat 12 tuh nggak ada Yohanes bab 8 katanya tadi. Yohanes bab 8. ya. Nih. Yohanes bab 8. Teks Yunaninya dari ayat 12 adanya yang ditemukan. Oke? Jadi yang dari 1 sampai 10 sampai 11 nggak ada. Itu mana tuh? Ya. Itu siapa yang tukang tambahi gitu ayat-ayat palsu tuh? Itu salah satu ayat palsu yang saya akan tunjukkan kepada Anda. Gitu. Memang patokannya hanya dari catatan Yunani kuno itu. Iya, dari kodeks tertua. Kodeks Sinaiticus tuh kodeks tertua. Ya mungkin aja data mereka hilang karena sudah lama kan. Ya kalaunya hilang tiba-tiba ada ayatnya, siapa tukang tambah? Kan kayak gitu. Kalaunya udah hilang, oke lah kalau kita katakan hilang. Tiba-tiba di terjemahannya ada. Teks asli nggak ada, terjemahannya ada. Anggap hilang teks aslinya. Siapa tukang tambah 1 sampai 11 ya? Itu kan tentang perempuan yang berzina itu. Di Yohanes 8 ayat 1 sampai pokoknya bukan masalah gini Bang. Berzina. Jadi, bukan masalah isinya yang kita permasalahkan, apapun ceritanya 1 sampai 11 tuh. Cuma naskahnya itu nggak ada. Lalu penerjemah tuh dapat dari mana cerita tuh? 1 sampai 11. Bayangkan dari mana? Itu ya teman-teman. Saya bukannya menuduh, enggak juga. Saya hanya kasih tahu Anda gitu. Agar apa kita beriman itu tidak memakai asumsi gitu. Enggak mungkin kita mengimani dasar iman kita dari yang palsu-palsu, Bang. Itu. Itu yang membuat link, yang membuat apa itu dibilangnya tidak ada konteksnya. Tapi kan di Alkitab ini kan Alkitab manapun, kalau namanya Alkitab tetap inilah isinya. Samanya seperti kalian. Webnya nih nanti ada cari nih ya. Nih. Alkitab Sabda. Lembaganya, nih Anda bisa lihat di bawah. Dia punya lembaga resmi Kristen dia ini. Tuh. Ada tentang Alkitab ini, lembaga resmi dari Kristen nih. Lembaga Sabda dari Kristen. Dia punya yayasan sendiri gitu. Yayasan sendiri dari lembaga Kristen. Jadi yang mengatakan itu lembaga, bukan seseorang, bukan, tapi lembaga Kristen sendiri. Ya, anggaplah sejarah. Ya, anggaplah kayak lembaga Alkitab Indonesia, kan itu bentuknya lembaga gitu loh, bukan perorangan, bukan. Jadi seperti itu. Atau udah saya kasih tahu tuh mana aja ayat yang palsu di kitab Anda yang tidak punya dasar dari terjemahan tersebut. Gitu. 11 ayat palsunya, bukan 10 lagi, 11 itu. Sebenarnya yang lain juga ada, Bang. Cuma itu dulu dah yang saya kasih tahu. Ya nanti sakit kepala Anda nyarinya kebanyakan. Karena tidak bisa kita mencari ayat ini di catatan Yunani. Gimana kayak kita menyatakan ini yang sudah tertulis di Alkitab. Jadi mau cari lebih tua dari ini nggak bisa. Gini Bang, itu kan yang di tangan Anda terjemahan. Betul? Ya. Dia menerjemahkan itu dari mana? Coba. Pasti dari teks asli, betul nggak? Betul. Nah, kalau teks aslinya nggak ada, tiba-tiba ada terjemahannya, artinya ada yang ditambah-tambahi, betul? Ya, teksnya nggak ada yang aslinya gitu. Teksnya nggak ada. Bahwa ini ditambah-tambahi. Seandainya ini ditambah-tambahi, mungkin ini melalui perbaikan yang sangat panjang.
yang sangat yang baik. bisa diterima oleh nalar seperti itu. Baik. Kalaunya seperti itu alasan Anda, Bang, itu dari Ya. zaman bahula udah hampir 10 tahun saya tanyakan kepada pendeta yang S-nya S campur sekalipun, ya S2, nggak ada teksnya dari teks Yunani yang aslinya itu. Nggak ada. Ya. Saya hampir 10 tahun menanyakan itu, satupun pendeta di Indonesia nggak ada yang bisa tunjukin naskahnya, nggak ada teksnya. Iya, karena memang semula jadinya kami sudah mengikuti yang seperti ini, yang memang yang sudah ada bentuknya seperti ini, Alkitab. Nah, ya kami tidak mau tahu mau ada atau tidak ada. Tapi kalau memang ini ditambahkan menurut Anda, Bang. menurut Anda ya itu derita Anda, tanggapan Anda lah yang Kalau Anda nambahin. kalau Anda nggak mau tahu terjemahan tuh dari mana, namanya imani saja, udah deritamu itu, Bang, berarti. Ya terserah mau penerjemahnya itu ngibul kayak, ya kan itu derita Anda berarti. Ya, tapi saya merasakannya tidak seperti apa. Enggak, gini ya, Bang. Saya bukannya untuk menghina ya atau menyudutkan agama Anda. Enggak, saya hanya memberitahu umat Kristen, ayo belajar gitu. Iman kita tuh nggak bisa didasari dengan yang palsu. Ya, seperti yang saya tunjukkan di video ini, di lab ini, silakan dicari gitu. Kalaupun Anda mendapatkannya, bisa tolong ditunjukkan juga sama saya. Karena saya juga pengen tahu. Udah dari dulu saya nggak ketemu. Ah gitu. Ya, saya kan tujuannya masuk di lab ini kan karena untuk kenapa kan kok hanya ini yang dianggap yang Ustadz Yusuf anggap benar. Al-Quran apa sih isi dalam Al-Quran itu, kenapa bisa Ustadz Yusuf anggap benar sedangkan kami menganggap ini yang benar, kan seperti itu. Nah, jadi saya punya alasan, Bang. Ya, lanjut dulu silakan ngomong. jadi kan seperti itu. Kalau ini dibenturkan dengan Al-Quran ya jelas tidak masuk ini, tidak bisa dibenturkan. Soalnya ya kita nggak tahu lah dari zaman dulunya kenapa bisa berbenturan kan. Tapi kalau ini disatukan nggak bakal ketemu. Kalian mau cari di dalam Alkitab ini salahnya di mana, itu juga kalau dijelaskan juga nggak bakal ketemu. Begitu juga saya lihat si Edis, kalau Muslim yang naik nggak bakalan ketemu juga kena dia, karena memang kita tidak mempelajari Alkitabnya orang lain kan seperti itu. Nah, jadi saya pengen tahu apa isi dalam Alkitab Anda sehingga Anda meyakinkan bahwa pengikut Muhammad itu benar, seperti itu. Baik, jadi gini, Bang, kenapa saya mempercayai Al-Quran? Jadi gini, ada di dalam Quran surah Al-An'am ayat 115 yang bunyinya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya gitu. Terbukti sejak zaman Nabi Muhammad sampai hari ini, Al-Quran saya tuh satu garis aja, satu titik dia berubah, ribut seluruh dunia ketahuan. Tuh, padahal cuma satu titik. Apalagi yang lain gitu. Satu titik aja diubah, diselewengkan, ketahuan gitu. Tuh, satu ya. Yang kedua, kenapa saya mempercayai Al-Quran tersebut? Jika Al-Quran ini bukan dari Tuhan semesta alam, Tuhan menantang kita semuanya, kumpulkan seluruh manusia beserta pengikut-pengikutnya, mau sesembahannya jin kumpulkan jin atau iblis sekalipun untuk bantu bikin seperti Quran, itu nggak akan ada yang bisa gitu. Nggak ada yang bisa. Bahkan seluruh manusia ngumpul, gabung sama jin, gabung sama iblis, bikin seperti Quran, nggak ada yang bisa kata Tuhan. Terbukti sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ya, itu kan menurut Anda. Bukan menurut saya, isi kitabnya kayak gitu. Nah, terus Itulah dasarnya kenapa saya yakin dengan Al-Quran. Nggak ada manusia yang bisa mengotak-atiknya, bahkan jin sekalipun nggak bisa gitu. Gitu.
Dan itu juga kita tidak tahu yang terjadi sebenarnya kan. Kalau Di zaman dulu, gini, ya. di zaman dulu Al-Quran saya tuh saya pasti ya mempelajari kitab saya. Kalau Anda minta nih ya, nih Bang ya, kayak gini. Anda minta nih, ini Arabnya kayak gini. Anda minta manuskrip aslinya, saya bisa tunjukkan 1 biji Al-Quran saya tuh. Yang aslinya yang di zaman Utsman bin Affan, 1 biji Quran tuh saya tunjukkan. Gitu. Nggak ada beda dia dari manuskrip aslinya sampai yang di tangan saya hari ini di rumah saya, nggak ada berubah, nggak ada yang beda. Gitu. Saya udah pelajari. Nggak mungkin lah saya beriman buta, Bang. Ngapain saya beriman buta? Saya bukan tipikal orang yang imani saja, enggak. Kalau tanggapan tentang hadis gimana? Kalau hadis ada yang palsu. Kenapa? Hadis itu ada yang palsu. Apa gitu Palsu haram. seperti kita mengimani Al-Quran? Enggak. Yang palsu itu haram dipakai. Gitu. Nah, ada juga, jadi hadis tuh kayak gini ya Bang ya. Yang namanya hadis itu adalah perkataan Nabi, ya perlakuan Nabi dan persetujuan Nabi. Nah, itu hadis. Jadi hadis tuh dia ada namanya rawi, ada namanya sanad. Terus ya dari perawinya itu dia harus diketahui backgroundnya, orang tuanya siapa, kelakuannya tiap hari kayak gimana. Kalau perawinya terbukti dia bisa berbohong, maka derajat hadisnya itu diragukan, atau bisa kita bilang derajat hadisnya lemah. Kalaunya lemah untuk motivasi amalan itu masih bisa dipakai kalau doif. Tapi kalaunya palsu, umat Islam nggak memakai, haram gitu. Jadi hadis itu tidak dipakai di umat Muslim itu ya? Dipakai yang sahih. Tapi sering dibaca. Yang sahih dipakai. Yang sahih dipakai, yang hasan dipakai, yang doib hanya untuk motivasi amal. Yang palsu maudu itu haram untuk dipakai, tidak dipakai. Gitu. Oke. Saya belum mendalami hadis soalnya. Nggak tahu saya tuh hadis dengan Al-Quran yang mana yang diimani. Saya kira kan Dua-duanya diimani. Hadis itu menjelaskan ayat Quran. Itu gunanya hadis. Contoh di Quran. Aqimis shalah wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Gak ada tuh salat Allahu Akbar di Al-Quran. Baca ini, baca itu, gak ada. Gak ada. Jadi, di Quran tuh cuma 2. Salat itu di hadis. Jadi Gerakan sholat tuh, nah, jadi gerakan sholat tuh di hadis. Hadisnya kayak gimana? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nabi angkat tangan, dituliskan di hadis Nabi angkat tangan. Nabi baca Al-Fatihah, dituliskan dalam hadis baca Al-Fatihah. Nabi ruku, dituliskan kayak gitu. Jadi hadis itu menjelaskan tentang ayat Quran. Gitu. Tapi ada hadis yang salah kan? Hadis yang salah hadis maudhu, makanya nggak dipakai. Oke. Gitu. Jadi terbitnya hadis dari mana? Terbitnya hadis itu dari Nabi. Nabi ya habis itu ke sahabatnya, habis itu ke tabi'in, habis itu ke salafus soleh, sampai ke para ulama. Para ulama menjelaskan, merincikan hadis, namanya ijtihad. Lalu sampai ke kita gitu. Makanya di dalam Islam itu ada Bang, kayak gini istilahnya itu, istilah dengan sanad, rantai keilmuan gitu. Sanadnya sampai nggak, keilmuannya sampai nggak kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak sampai, maka nggak bisa kita berguru dengan orang tersebut. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walau lal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa masyaa, maka dia akan
seenak udelnya ngomong tentang agama, menyesatkan gitu. Gitu bang. Jadi di Islam itu rinci dan ketat gitu, nggak bisa sembarangan. Hanya perbuatannya yang sembarangan seperti itu ya. Jadi kayak gini, andai kan ya, rokok kena lagi nanti Anda. Jadi kayak gini, ya kalaunya kita ya contoh Abu Hurairah ya bin orang tuanya ketahuan, kan baru ya hadisnya bisa diderajatkan sahih. Coba saya mau tanya, di kitab Anda tuh ada namanya Paulus, kan kayak gitu. Penulisnya Paulus, Rasul Paulus kata Anda. Saya mau tanya, ya yang namanya Rasul tuh harus jelas. Orang tuanya siapa sih nama ayah Paulus tuh? Tidak diharuskan Rasul itu harus jelas, dan tidak diharuskan juga. Yang penting dia kan mengikuti Allah. Gini bang, kalau di Dia yang Islam mendapat- kalau di Islam ya kayak Paulus tuh orang tuanya kagak ketahuan, maka derajatnya hadis palsu, nggak dipercaya umat Islam gitu. Gitu, contohnya kayak gitu tuh hadis. Kalau orang tuanya jasa tidak diketahui ya, maka tulisan Paulus tuh bagi umat Islam adalah tulisan yang palsu, tidak dapat dipakai gitu, haram untuk dipakai. Karena apa? Backgroundnya aja kagak ketahuan. Ini orangnya asalnya dari mana? Kan kayak gitu. Kalau hadisnya Nabi Muhammad dipakai, meskipun dia anak nggak jelas. Nggak ada yang kagak jelas. Hadis itu jelas semua. Yang sahih. Ada Tapi rantainya. kan Nabi Muhammadnya kan nggak jelas. Oh, Nabi Muhammadnya jelas. Silsilahnya jelas. Ya, Nabi Muhammad Ya. bin Abdullah Anak bin sepasang Abdul bin Muthalib Abdullah. bin Dan Hashim ibunya bin Abdi Manaf, ibunya Aminah. Jelas orangnya gitu. Abdullah dan Aminah kan menikah. Kayak Tapi gitu. beberapa tahun setelah menikah meninggal. Kau itu hitungannya Setelah beberapa pakai tahun, apa? setelah Pakai beberapa apa? tahun baru lahir Muhammad. Bentar, tahun yang kau pakai itu tahun apa? Saya mau tanya. Ya itu tahun itu saya tidak mau tahu, yang jelas kan berbeda beberapa Udah, tahun. kau pelajari dulu dah ya, karena di Arab bukan pakai Masehi. Ya, bukan. Di situ salahnya kau. Ya. Oke. Ada 6 tahun selisihnya dari pernikahan baru lahir. Nggak Setelah ada 6 beberapa tahun. bulan menikah, suaminya Nggak ada. meninggal. Itu adalah literasi liberal yang tidak berdasar. Ada itunya. Tapi ada kan catatannya seperti itu. Itu pernah saya Ya. dengar lah itu. Ada, tapi banyak bantahannya. Karena yang dipakai liberal itu adalah tahun Masehi. Padahal di Arab Saudi di zaman Nabi perhitungannya itu pakai Hijriyah. Nggak bisa Islam itu bang. Ya Islam itu ketat gitu. Nggak bisa. Kalaunya mulai ngibul, ya itu pasti ketahuan umat Islam. Pasti. Oke, kalau pakai tahun Hijriah. Sekarang yang saya tanyakan, kalau disimpulkan dan dikalibrasikan berapa Hijriah itu dalam 1 tahun? Beda. Dalam 1 tahun itu bukan 365. Dia bedanya itu setengah bulan. 11 sampai 14 hari. Itu udah 1 tahun Hijriah. 1 tahun Hijriyah tuh. Masa tahun dibilang sampai 14 hari? Itu mah hari bukan tahun. Bagaimana? Ini Cara malah- 300 tahun, 300 hari lebih ya, cuma beda dengan Masehi gitu. Ya kan bedanya kan hanya berapa hari. Tapi 6 tahun Ya, lah. iya. Ya 6 tahun tuh dasar. Anggap aja lah 5 tahun atau 4 tahun. Gini. Kalaunya 4 tahun, Tidak 4 mungkin. tahun gini. 4 tahun dia menghitung Abdullah tuh lahir tahun berapa, umurnya berapa, terus Aminah tuh hamil tahun berapa. Ayo, pakai apa dia? Pakai tahun apa dia menghitung? Ya pakai apanya? Nabi. Ya itu. makanya Anda kalau bawa itu jelas dulu detail-detail gitu biar paham. Tanpa dijelaskan pun Anda akan ngerti gitu. Kalau Anda Begini, saya mengambil bilang, rinciannya. Saya tidak bisa berbicara banyak-banyak karena di komentar-komentarnya sudah mulai menghujat tangkap saya, saya takut juga saya karena saya ini. Ya makanya gini, biar berdasar Kalian tuh imani saja iman kalian.
harus ada data, kan seperti saya ada datanya. Kalau saya disebut Gimana menghina, caranya, oh tangkap Yusuf. Maka yang yang disebut jelas- menghina yang ini jelas nih seperti ini saja. di Belanda jadinya. Yang jelas seperti ini saja. Orang lagi nyanyi-nyanyi di gereja, dilempari kacanya. Itu kan ajaran siapa? Karena menganggap selain dari Bang. Muslim itu kafir. Ya udahlah. Bang, baik Kita kayak kan gini. bicara Saya mau fakta dan tanya. realita. Waktu Islam di Poso tuh lagi sholat, kenapa mereka dibakar waktu sholat? Itu kan ajaran Kristen gitu. Selain di luar Kristen harus dibunuh gitu. Enggak, saya mau tanya Anda dulu. Ya biar saya ngerti juga. Di Poso, Itu agama di itu. kejadian di Sebenarnya bukan Poso, isu agama itu. waktu kejadian di Poso tuh umat Islam lagi sholat ya, itu kenapa mereka dibakar waktu mereka sholat? Itu sebenarnya isunya itu diplesetkan. Memang itu yang terjadi. Kita mengakui lah, memang itu yang terjadi. Tapi isu agama itu diplesetkan semuanya. Semua itu karena isu ekonomi. Artinya nggak bisa kita bawa isu-isu kayak gitu, karena itu adalah oknum, bukan ajaran kan bagi Anda kayak gitu. Begitu pula ya, kalau Anda merujuk ke Islam ya. Begini dibilang oknum. Kalau udah Loh, begitu udah berarti yang di Poso itu dan di Papua itu ajaran Kristen gitu. Membakar muslim lagi ibadah berarti ajaran Kristen tuh ya. Ya baru abang ini ya teman-teman mengakui ajaran Kristen, berarti ya kalaunya saya berbicara dengan Kristen yang lainnya itu adalah oknum kata teman-teman Kristen. Tapi ketika saya tanyakan kepada Anda, muslim yang dibakar ketika sholat tuh di Poso itu berarti ajaran Kristen gitu. Ya udah kalau gitu kita nggak usah tuduh begini tuduh begitu kalau gitu. Ya, tapi kan realita yang sekarang aja, Bang. Realita dan pemahaman yang sekarang aja lah. Yang terjadi baru-baru ini aja lah ya. Sudah kita berapa uruslah kasus itu kan. Ya, jadi ya. Ada lagi selain hal itu yang mau ditanyakan data gitu ya. Jangan sembarangan kan ya, kalau kita sembarangan kan ya dianggap kita asumsi kan kayak gitu. Ya udah.